Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mela Yunita, NIM 2120 210041 dari kelas PIAU 2. Baiklah, langsung saja di sini saya akan menyampaikan ceramah singkat yang berjudul Iri dan Dengki. Pertama-tama, yang paling utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat, baik nikmat iman, nikmat Islam, ataupun nikmat sehat. Salawat serta salam semoga terlimpahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan ke zaman terang menderang seperti yang sudah kita rasakan saat ini. Membicarakan mengenai iri dengki, ada beberapa tipe orang. Yang pertama adalah dia yang iri dengki atau hasad. Dia nggak suka melihat orang lain mendapatkan kenikmatan dan dia berupaya agar orang tersebut hilang kenikmatan. Contohnya, kalau dalam kehidupan kita sehari-hari, ada orang yang dikasih kenikmatan berupa teman yang banyak, rezeki yang banyak. Orang yang iri tidak suka, kemudian dia menfitnah dengan berbagai macam berita bohong, adu domba, dan sebagainya, hingga orang tersebut tidak lagi mendapatkan kenikmatan. Misal satu lagi, ada seseorang yang populer, kemudian ada orang yang memiliki sifat iri dengki. Dia ingin merusak martabat orang tersebut. Nah, itu adalah salah satu sifat iri yang luar biasa dan tentu saja tidak diizinkan dan diajarkan oleh agama Islam. Yang kedua itu kita iri kepada seseorang tapi tidak melakukan apapun, cukup iri saja. Iri dia mendapatkan jabatan yang bagus, dia iri karena dia orang yang tidak bisa memiliki jabatan tinggi dan bagus, tapi hanya sebatas itu saja. Orang yang ketiga ini adalah ia yang iri tapi dia termotivasi. Dan yang keempat itu ada jenis orang yang juga luar biasa. Dia iri tapi dia tahu iri itu tidak dibolehkan atau diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketika dia iri, dia justru mendoakan agar sahabatnya itu mendapatkan kenikmatan dari Allah. Justru lebih baik. Ingat teman-teman, ketika kita mendoakan kesuksesan seseorang, sesungguhnya malaikat juga mendoakan kita. Sifat iri sangat berbahaya karena dapat menghancurkan amal kebaikan orang yang senantiasa berbuat baik. Misalnya tekun dalam menjalankan sholat dan bersedekah. Namun, jika dia memiliki hati yang iri dan dengki, maka rusaklah amal kebaikan yang dilakukannya selama ini. Teman-teman sekalian, semoga kita tidak termasuk ke dalam golongan orang-orang yang iri dan dengki. Mungkin itu saja ceramah singkat dari saya, kurang lebih saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sifat iri sangatlah berbahaya karena dapat menghancurkan amal kebaikan seseorang. Misalnya, seseorang itu tekun dalam menjalankan sholat dan bersedekah, namun jika dia hatinya memiliki sifat dengki dan iri hati, maka rusaklah amal kebaikan yang dilakukan olehnya selama ini. Teman-teman sekalian, semoga kita tidak termasuk orang-orang yang iri dan dengki. Mungkin itu saja ceramah singkat dari saya. Kurang lebih saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.